Yuk tonton terus videonya sampai akhir untuk menjelajahi petualangan seru bersama podcast RBI. Halo Sobat Ilmiah, selamat datang di Podcast Ilmiah RBI Bootcamp tahun 2024. Kali ini kita akan membahas tentang cara jitu dalam penyusunan esai ilmiah untuk kebutuhan kompetisi dengan tema Action Your Mind. Pelatihan penyusunan esai ilmiah melalui in-depth discussion untuk mendukung Maperta yang kompetitif dan berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafiz Oktar Ramadan selaku moderator dalam yang akan membantu jalannya podcast ini. Dan pada hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Siapa lagi kalau bukan Mawapres Utama Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Kak Deli Dahlia. Halo Kak Deli, selamat datang nih. Gimana sih kabar Kak Deli dan juga apa sih kesibukan Kak Deli pada hari ini? Ya, halo Hafiz, halo teman-teman RBI Bootcamp semuanya. Kenalkan, aku Deli. Kalau kabarnya hari ini alhamdulillah sehat dan semangat banget nih karena nanti ketemu teman-teman semua, ketemu Hafiz juga. Dan kalau kesibukannya karena aku udah semester akhir, jadi minggu-minggu ini masih menjalankan penelitian aja sih. Kalau Hafiz sendiri gimana kabarnya nih? Kalau dari aku sendiri sih karena ini minggu-minggu mendekati libur nih Kak, jadi dari akademik itu lagi banyak ngasih tugas-tugas gitu. Jadi ya kesibukan sekarang lagi fokus ngerjain semua tugas yang ada aja gitu. Ya, semangat ya berjuang di FP. Iya, terima kasih Kak. Oke, jadi pada episode podcast pada hari ini kita akan membahas tentang seputar esai yang mana Kak Deli ini sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Mungkin aku bakal tanya-tanya sedikit nih Kak tentang bagaimana sih cara membuat esai yang baik dan bagaimana sih biar bisa menang terus dalam lomba esai kayak Kak Deli. Oke, boleh-boleh. Nah, untuk yang pertama nih Kak, menurut Kak Deli sendiri nih, apa sih pentingnya esai ilmiah itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam akademik ataupun dalam kegiatan lomba-lomba seperti itu? Oke, nah ini juga menjadi pertanyaan umum ya bagi teman-teman mungkin biasanya nih maba ataupun yang baru mau ikut-ikut lomba ilmiah. Sebenarnya apa sih Kak pentingnya kita nulis esai ataupun karya tulis ilmiah pada umumnya gitu ya. Jadi kalau menurut aku nih ya sebagai point of view aku yang udah menjadi 3 tahun di FP dan ada di kepenulisan ilmiah juga dari maba, itu sebenarnya awalnya emang kerasanya berat banget gitu kayak penting gak sih sebenarnya. Nah ternyata pas udah diselami, udah nyoba banyak hal, ternyata itu penting banget. Kebetulan lewat kita menulis ilmiah ya specifically itu kita banyak belajar. Jadi belajar membaca, belajar menulis yang baik itu kayak gimana. Dan itu ngaruhnya nggak hanya untuk perlombaan aja nih Hafiz. Kan biasanya orang-orang mikirnya ya udah untuk lomba aja gitu untuk menang. Ternyata itu ngaruh banget untuk kita di akademik juga. Contohnya aku anak agro nih kan ya teman-teman. Pasti kita awam banget ya dengan laporan praktikum. Nah, itu tuh ternyata ngaruh banget loh menulis secara ilmiah untuk kita akademik maupun non-akademik. Jadi, menurut aku untuk esai ilmiah ataupun karya tulis ilmiah lainnya itu penting banget untuk teman-teman setidaknya tahu dan pelajari sedikit-sedikit karena nanti akan berpengaruh banget dan bermanfaat banget untuk teman-teman ke depannya. Berarti emang beneran dari esai itu bisa pengaruhnya besar banget di kehidupan kita ya Kak. Betul. Kayak tadi kita bisa latihan membaca ataupun menulis, juga melatih kemampuan berpikir kritis gitu ya Kak. Mungkin dari membuat esai. Iya. Oke. Untuk selanjutnya nih Kak, dalam menulis esai itu kan pasti kita harus melakukan langkah-langkah dulu ini untuk bisa membuat esai yang bagus. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama dari aku, gimana sih Kak caranya membuat ide ataupun topik yang menarik gitu dalam kita penyusunan sebuah esai ilmiah gitu? Kalau menurut Kak Deli sendiri bagaimana Kak? Oke, bikin ide nih ya, yang jadi pertanyaan banyak juga nih. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya mau ikut lomba atau mau mulai menulis nih, biasanya memang problem utamanya itu nggak punya ide Kak, atau bikin ide tuh susah banget tau Kak, karena kadang ngelihat orang tuh idenya bagus-bagus banget, kok aku nggak kepikiran ya. Nah, itu bisa salah satunya contoh kasusnya itu dari kayak gitu aja dulu teman-teman. Misalnya nih teman-teman ngelihat idenya Kak Hafiz kok bagus banget ya, kok aku nggak pernah kepikiran gitu. Nah, jadi kalau dalam kompetisi ilmiah atau biasanya kalau teman-teman masuk ke dalam lingkup penulisan ilmiah itu nanti bisa ketemu beberapa metode untuk menemukan ide.
secara teori aja ya, secara teori itu pasti teman-teman nggak asing dong dengar kata-katanya studi kasus, Kak Hafiz. Jadi Iya. kalau di studi kasus ini ya seperti namanya aja, kita ngelihat suatu fenomena atau suatu kasus yang ada di lingkungan kita sehari-hari, atau kita baca-baca nih, pasti dong anak-anak zaman sekarang gak lepas dari gadget ya, Iya, Kak, dari pasti. sosial media. Iya. Itu pasti banyak banget nemu info-info, atau setidaknya nge-follow deh banyak banyak platform yang ngasih artikel-artikel populer gitu. Nah, jadi dari artikel-artikel populer itu teman-teman bisa nih lihat, oh dari thumbnailnya atau dari headline-nya, oh ini ternyata judulnya ada kasus, misalnya sekarang ada banjir nih, banjir di Demak misalnya ya Iya. gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba deh pikirin, kalau teman-teman ada di posisi masyarakat itu, aku harus bagaimana ya? Sekiranya aku harus mempersiapkan apa? Atau yang sudah ada di sana, oh ternyata ini masih belum bisa mengatasi permasalahan yang ada di sana. Nah, itu yang dinamakan studi kasus. Jadi, dan studi kasus pun nggak muluk-muluk kita harus ngelihat dari berita. Bisa juga dari kehidupan kita sehari-hari nih. Misalnya, kehidupan kita sehari-hari makan di kantin, wadahnya masih plastik nih, dan itu kan pasti menimbulkan sampah ya, sampah yang sudah sulit terurai. Kiranya teman-teman kepikiran nih, oh aku pengen deh bikin wadah makanan yang biodegradable atau yang lebih ramah lingkungan biar FP ini jadi bagus gitu, dan itu lewat idenya teman-teman. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh bisa memunculkan ide teman-teman. Dan tips dari aku sih, kalau misalnya studi kasus ini jangan dipikirin sendiri gitu, karena kadang kalau kita kepikiran sendiri itu bakalan nge-stuck aja gitu. Pasti pernah dong kayak punya ide bagus tapi aku pikirin sendiri, terus aku bingung nih harus kayak gimana lagi selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya mentor atau punya teman-teman yang enak diajak diskusi untuk ide, itu boleh diajak sharing-sharing, bertukar pikiran gitu ya. Dan yang selanjutnya selain studi kasus ada yang lebih gampang lagi nih. Apa tuh, Kak? Biasanya ada yang denger metodenya itu namanya ATM, bukan ATM ngambil uang ya, tapi Iya. jadi ATM itu artinya amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya teman-teman melihat judul dari Kak Hafiz ikut lomba. Misalnya Kak Hafiz ngangkat judulnya buat makanan yang sehat ataupun makanan yang sehat dengan bahan dasar ekstraksi bunga telang, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan ATM. Berarti pertama amati dulu, wah judulnya seperti ini. Terus kita meniru, tapi dengan catatan bukan untuk plagiarisme ya, bukan untuk diplagiasi, dan kita modifikasi. Modifikasinya dengan hal baru yang punya potensi lebih atau punya potensi lain selain si pembuat judul sebelumnya. Misalnya tadi Kak Hafiz bikinnya makanan yang sehat untuk menderita diabetes menggunakan ekstraksi bunga telang. Nah, misalnya teman-teman kepikiran lagi nih, oh ternyata menggunakan biji bunga matahari ataupun ekstraksi dari porang dan sebagainya itu juga bisa loh, dan ternyata teman-teman punya ide juga dan itu bisa diimplementasikan. Nah, itu salah satu contoh dari kita menggunakan metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Itu dua dulu itu aja bisa jadi pegangan teman-teman, apalagi biasanya alasannya masih pemula nih. Nah, jadi itu ya saran dari aku untuk mencari ide. Iya, berarti ternyata kalau kita buat ide itu bisa dilihat dari hal-hal simpel seperti itu ya, Kak. Kayak dari lingkungan kita yang dibutuhkan apa, jadi bisa meningkatkan rasa kepekaan kita terhadap kebutuhan lingkungan juga. Betul. Dan tadi ada metode ATM ya, Kak. Nah, kayaknya itu bisa jadi solusi juga buat teman-teman kalau mau nulis ide dan bingung menentukan idenya apa gitu. Bisa lihat di ide-ide orang yang bagus terus dilakukan metode ATM. Betul. Yang penting mulai aja dulu gitu. Iya, betul. Oke nih, Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan sebelumnya kita udah membahas ide nih, Kak. Dari ide itu kan nanti akan dirumuskan jadi sebuah esai. Nah, ada nggak sih, Kak, kayak struktur yang utama dari esai itu dan juga kayak mungkin ada format penulisannya gitu yang secara umum tuh dari Kak Deli bagaimana, Kak, itu? Oke, jadi terkait struktur ya, tadi kan udah bikin ide, berarti harus lanjutin nih, jangan bikin ide doang tapi nggak bikin karyanya. Nah, selanjutnya terkait struktur dari esai nih teman-teman. Sebenarnya kalau struktur dari esai itu biasanya kita setiap instansi ataupun penyelenggara itu punya style yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan juga sama kalau untuk esai, yang mana punya tiga bahasan umum atau 3 bab umum, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, jadi tiga bab itu aja yang sebenarnya
masuk ke dalam kategori esai. Makanya kan esai itu suka dibilang adalah bentuk singkatnya atau bentuk simpelnya dari karya tulis ilmiah, yang mana karya tulis ilmiah itu kan lebih kompleks ya daripada esai. Itu untuk strukturnya secara garis besar seperti itu, Hafiz. Nah, itu spesifik untuk esai ilmiah untuk kompetisi ya. Mungkin kalau esai ilmiah seperti esai untuk daftar beasiswa atau esai untuk daftar program-program pemerintah atau program lainnya, itu mungkin akan ada strukturnya tersendiri atau ada struktur yang tersurat maupun tersiratnya. Dan itu, tapi kalau untuk esai kompetisi ilmiah itu strukturnya itu tersurat, jadi dituliskan pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, itu kan ada 3 struktur nih Kak, pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, dari Kak Deli itu bagian mana sih Kak yang mungkin bagiannya itu yang sangat penting ataupun yang kurang penting dan lain-lain dari ketiga bagian itu? Oke, jadi boleh juga nih, bagus juga pertanyaannya ya. Jadi untuk esai ilmiah itu tiga-tiganya penting, Hafiz, jadi nggak ada yang nggak penting. Cuma yang harus kita ingat dalam penulisan esai ilmiah itu adalah proporsi. Jadi kalau di esai itu berbeda proporsinya ya teman-teman sama kita nulis karya tulis ilmiah. Dan kalau di esai itu biasanya kita kenal dengan komposisinya itu adalah 70% fakta, 70% argumen dan 30% fakta. Jadi itu yang harus ada di dalam esai ilmiah, atau biasanya dibilang esai yang bagus atau esai yang seimbang gitu ya untuk dibaca ataupun dinilai sama dewan juri. Karena biasanya di beberapa penyelenggara lomba juga menyediakan nih borang nilainya ya, kayak ini berapa persen kalau penyampaian gagasan, berapa persen nilainya. Dan biasanya kalau teman-teman ikutnya lomba esai ilmiah itu ada penilaian persenan untuk menyampaikan opini ataupun argumen dari penulis itu biasanya lebih besar. Jadi untuk esai itu yang harus diingat dulu sebelum menulis, sebelum masuk ke pendahuluan, isi, dan penutup, kita ingat bahwa yang harus kita banyak tuangkan dalam esai itu adalah kebanyakan argumen dari kita, dan yang didukung dengan fakta ya, jangan berargumen aja tapi nggak ada faktanya gitu, nggak didukung oleh fakta gitu. Nah, untuk bagian yang penting, semuanya itu penting. Jadi dari pendahuluan itu kan kalau kita lihat di LKTI itu tuh kumpulannya dari latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan sedikit dasar teori maupun namanya metodologi. Itu jadi itu juga beda-beda stylenya setiap penulis. Ada yang penulis pengennya di-spill dikit dulu nih di pendahuluan, aku pakai metode ini, aku pakai analisis seperti ini ya. Tapi ada juga yang punya stylenya itu menuliskannya semuanya aja langsung di bagian isi. Jadi kalau di pendahuluan teman-teman bisa bikin outline dulu, kayak kalau aku biasanya nulis esai itu aku bikin dulu komposisinya, aku mau berapa banyak aku nulis latar belakang ataupun alasan dari permasalahan, terus berapa banyak aku mau menuliskan dasar teori, dan juga berapa banyak aku mau menuliskan bagian metode ataupun dari tujuan gitu. Karena juga teman-teman mesti ingat bahwa esai itu biasanya dibatasi oleh jumlah kata gitu ya. Biasanya kan esai itu ada yang 500 sampai 3.000 kata. Kalau nggak salah sih, nanti mungkin bisa dicek lagi. Esai itu biasanya dibuatnya itu maksimal 3.000 kata gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nih sama timnya atau pas mau nulis sendiri dibikin dulu outline-nya untuk pendahuluan. Jadi jangan sampai udah kebanyakan nulis di pendahuluan, tiba-tiba udah 2.000 kata aja gitu. Nah, isi sama penutupnya nggak ada kedapatan tempat gitu. Kalau saran dari aku itu bisa teman-teman pokoknya di pendahuluan itu perbanyak aja latar belakang ataupun permasalahan yang spesifik dan yang jelas gitu. Jangan sampai masih bertele-tele, dan itu juga menjadi ciri khas esai, tidak bertele-tele ya. Seperti karya tulis ilmiah itu biasanya kan banyak penjelasan ABCDEFG gitu. Nah, kalau di esai boleh langsung to the point aja. Terus nanti baru diisi, teman-teman bisa eksplorasi, memasukkan informasi yang lebih banyak. Misalnya mau masukin dasar teorinya 1 paragraf dulu nih. Jadi menurut teman-teman, pembaca aku harus tahu atau juriku harus tahu bahwa sebelum aku mau mengenalkan ide, aku punya dasar teori seperti ini. Nah, nanti baru dimasukkan ke dalam isinya itu apa, isi dari papernya. Jadi di bagian isi masukin pengenalan ide, terus tujuan dari ide teman-teman itu apa, dan misalnya kalau teman-teman bikinnya produk, berarti kan di dalam ide isi, di bagian isi itu teman-teman jelaskan secara rinci dari tahapan pembuatan, terus bagaimana manajemen pasar ataupun bagaimana nanti produknya teman-teman bisa sampai ke tangan konsumen dan keberlanjutan itu seperti apa, dan itu harus masuk. Dan bagian penutup
tentu yang kalau dalam istilah makanan ya, aku juga mencuplik dari salah satu Mawapres FP nih. Kalau di bagian esai itu ibaratnya kayak 3 makanan dalam fine dining gitu. Jadi ada makanan utama, makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Jadi ya bagian utama atau bagian main course-nya ya, bagian main course-nya itu pasti juga harus yang memukau kan. Nah, itu kita sajikan di pendahuluan. Tapi jangan sampai kenyang kan kalau di main course makanan pembuka itu kan. Iya, betul. Dan baru di makanan utama atau bagian isinya itu yang lebih banyak atau lebih kompleks, dan itu seperti itu proporsi esai juga, dan diakhiri dengan makanan penutup biasanya manis dan tidak terlupakan gitu ya. Jadi itu dimasukkan ke bagian kesimpulan. Jadi di bagian penutupnya esai itu boleh teman-teman kombinasikan antara kesimpulan dan saran, atau boleh kesimpulan aja juga nggak apa-apa. Tapi bukan untuk mengulang definisi, bukan untuk mengulang metode, bukan untuk mengulang tahapan pembuatan atau tahapan gagasan, tapi keseluruhan ringkasan dari idenya teman-teman. Jadi istilahnya kayaknya kalau misalnya ringkasan dari papernya tuh berat banget ya, tapi coba aja ringkasan dari keseluruhan idenya teman-teman itu sebenarnya apa sih intinya, dan itu yang disampaikan di bagian penutup gitu. Oh iya ya, berarti di antara ketiga struktur tadi itu juga sama-sama penting gitu ya Kak. Iya. Cuman memang ada proporsinya masing-masing gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, kan dalam menulis juga pasti kita suka bingung nih Kak, apalagi yang masih baru awal-awal dalam menulis esai nih. Nah, bingungnya itu bingung di gimana sih cara kita menulis atau menyampaikan gagasan kita itu dengan terstruktur dan juga biar mudah dipahami gitu. Nah, mungkin dari Kak Deli ada nggak tips and trick untuk menghindari gagasan yang kita buat itu menjadi rancu dan kurang terstruktur gitu? Oke. Kalau dari aku ya, aku tuh biasanya kalau nyajin PPT itu pasti menyajikan hal ini nih. Jadi aku punya style sendiri juga, kayak misalnya ide aku merupakan gagasan, atau ide aku merupakan program, ide aku merupakan hasil penelitian, ide aku merupakan produk ataupun jasa. Nah, itu memang punya style penulisan atau style penyampaian itu yang berbeda-beda. Contohnya tadi kayak yang produk, biar esai kita itu dilihatnya. Jadi esai itu jangan jangan terlalu dianggap kayaknya nih esai harus dibawa santai aja, atau esai itu harus banyak-banyak argumen, tapi itu sebenarnya harus kita pinter-pinter aja bagaimana menyampaikannya gitu. Jadi jangan sampai hasil penelitian tapi bahasanya santai, itu terlalu dibawa santai itu penyampaiannya. Mungkin itu bisa kalau misalnya teman-teman menulisnya esai populer yang bahasanya santai ya. Tapi santai di sini adalah dalam menulisnya itu teman-teman dibebaskan nih, nggak harus satu paragraf pernyataan terus nanti didukung faktanya atau citasinya 3 gitu. Nah, itu biasanya beratnya di situ ya untuk orang-orang males untuk memulai nulis penulisan ilmiah. Jadi kalau masing-masing ide itu memang ada ciri khasnya masing-masing. Kayak misalnya oh iya, satu lagi teman-teman, biasanya esai itu orientasinya itu jangka panjang atau masa depan. Jadi kalau bisa teman-teman punya imajinasi yang bagus, yang unik, dan inovasi yang keren, itu boleh banget dimasukkan ke dalam esai. Karena esai itu biasanya idenya itu topiknya jangka panjang ataupun orientasinya masa depan gitu. Misalnya futuristik banget gitu. Nah, jadi misalnya nih yang ngomongin futuristik, berarti kan gagasan ya, gagasan. Misalnya aku punya ide gagasan nih, pengen bikin pertanian di bawah laut, misalnya gitu kan. Kekurangan lahan nih, harus ada pertanian di bawah laut. Nah, itu gimana caranya biar esai kita itu langsung gitu penyampaiannya tuh bisa dipahami atau mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu kuncinya di bagian isi. Nah, di bagian isi teman-teman sampaikan dengan jelas. Kalau misalnya gagasan, berarti konsep gagasannya itu seperti apa. Terus habis itu jelasin nih, implementasinya seperti apa. Jadi jangan sampai gagasan kita udah bagus, ide kita udah bagus, tapi saat menyampaikan implementasinya seperti apa, kita nggak mau jelasin gitu, atau kita nggak menjelaskan secara detail. Nggak apa-apa dijelaskan sedetail-detailnya, itu lebih bagus untuk di esai. Jadi teman-teman menyampaikan ide. Jadi ibaratnya nanti juri itu memikirkan bahwa oh, anak ini punya ide yang bagus, ide yang sangat imajinatif, tapi dia nggak main-main loh untuk bikin idenya. Ternyata dia udah memikirkan secara jangka panjangnya bagaimana, strategi nanti untuk dijalankannya seperti apa, dan implementasinya nanti seperti apa. Jadi kalau diurutkan, pertama kita bahas dulu tadi ya, kayak gagasannya seperti apa nih, kayak misalnya judulnya apa, terus
tujuannya seperti apa. Nah, selanjutnya dilanjutin implementasinya nanti seperti apa. Apakah nanti bisa diimplementasikan dalam 30 tahun ke depan atau bisa diimplementasikan saat perkembangan teknologinya sudah maju di bagian kelautan dan perairan. Dan yang terakhir, strateginya jangan sampai udah bikin bagus-bagus suatu infrastruktur tapi orang-orang nggak ada yang mau nih, nggak ada yang mau mengimplementasikan. Jadi harus dipikirkan juga strateginya. Kita harus menggait siapa sih stakeholdernya, misalnya Kementerian Perikanan dan Kelautan atau stakeholder-stakeholder lainnya yang bisa mendukung ide kita. Nah, itu bisa teman-teman jabarkan di bagian isi jika idenya teman-teman itu merupakan gagasan. Beda halnya kalau misalnya teman-teman aku sukanya bikin program nih Kak, pemberdayaan atau memanfaatkan sesuatu yang mengajak sosial atau warga-warga di sekitar lingkunganku. Nah, itu kan berarti esai kita masuknya ke dalam program pemberdayaan gitu atau suatu program gitu ya. Itu juga beda lagi sama gagasan. Kalau program berarti kita jelasin dulu bagaimana tahapan dari kita datang ke sana, kita menyampaikan isi dari ide kita itu bagaimana penyampaiannya, menggunakan metode apa agar bisa diterima oleh segala usia. Dan selanjutnya kalau program berarti pasti program yang bagus itu adalah program yang meninggalkan tempat itu dan nggak hanya meninggalkan aja, tapi juga meninggalkan hal yang bisa dilanjutkan oleh warga sekitar atau dari mitranya. Jadi wajib banget kalau saran aku teman-teman menyajikan keberlanjutan dari programnya teman-teman kayak gimana. Nah itu kalau contohnya itu ya visi gagasan dan juga program. Beda lagi nanti kalau produk dan juga seperti kalau teman-teman bikinnya hasil dari riset dan sebagainya gitu. Berarti intinya kalau kita mau membuat esai yang jelas dan terstruktur itu semuanya dijelaskan secara rinci gitu ya Kak. Mulai dari gagasannya apa, terus penerapannya bagaimana dan implementasinya bagaimana itu sebaiknya juga dipaparkan di dalam esai tersebut ya. Betul, yang paling wajib yang penting implementasinya itu nanti seperti apa gitu. Mungkin kan kalau esai ini tadi 70% argumen kan Kak. Nah berarti kalau misal kita ada imajinasi yang tinggi tuh nggak apa-apa kan Kak, fan-fan aja mau dibuat ke dalam esai asalkan itu masih realistis ke depannya untuk diterapkan gitu. Misal kita mau buat gagasan ataupun program gitu. Iya benar. Boleh banget dan akan bagus banget kalau tadi balik lagi bagaimana penulis itu menyampaikannya. Boleh seimajinatif apa atau setidak realistis apa asalkan si penulis bisa meyakinkan juri ataupun pembaca bahwa ini bisa diimplementasikan dengan bukti-bukti ataupun dengan strategi yang jelas, pasti nanti esainya teman-teman itu bakal outstanding gitu pas lagi ikut lomba dan sebagainya gitu. Tapi tetap kalau ikut lomba di suatu instansi dilihat lagi tema besarnya dan juga subtemanya. Jadi jangan sampai udah punya ide bagus tapi nggak sesuai tema dari penyelenggaranya. Kan nggak enak juga. Jadi malah jadi nggak menang gitu. Jadi memang harus ada kesesuaian antara esai yang kita buat sama lomba dari penyelenggaranya itu. Iya, betul. Setelah kita tahu tata cara pembuatan esai yang udah Kakak jelasin tadi nih, saya ada satu pertanyaan lagi yang mungkin mengganggu juga di pikiran teman-teman yang lain terkait esai yang bisa dikatakan kualitasnya bagus itu. Menurut Kak Deli esai seperti apa sih Kak? Oke, esai yang kualitasnya bagus itu seperti apa? Kalau aku pernah jadi juri, menurutku semua karya itu pasti bagus. Tapi ada beberapa poin di sini yang perlu teman-teman ingat. Karena teman-teman itu biasanya kalau mau niatnya ikut lomba, pasti ingin menang dong, ingin punya juara, bukan cuma ingin belajar aja kan. Harapannya kita ikut lomba kan seperti itu ya. Bukan hanya belajar, tapi juga harus punya target untuk menang. Ya minimal untuk menambah motivasi diri nanti. Jadi esai yang berkualitas itu seperti apa? Yang pertama, biasanya setiap penyelenggara itu punya poin besar di bagian formatting. Jadi teman-teman walaupun formatnya lucu gitu ya dari tiap penyelenggara dan menurut kita nggak rapi, diikutin aja nggak apa-apa. Karena ibaratnya kita mengikuti lomba dari penyelenggara tersebut, kita menghargai dari si pembuat acara. Jadi kita ikutin aja formatnya mereka seperti apa, biar itu masuk gini, walaupun ide kita bagus, tapi kita nggak mengikuti aturan dari si penyelenggara, juga nanti malah bumerang ke diri kita sendiri gitu, kalau menurut kita penulisan kita lebih bagus. Karena
dasarnya kalau kita mau terjun ke dunia kepenulisan ilmiah memang harus disiplin gitu ya, harus taat aturan juga gitu, taat aturan dalam etika menulis dan sebagainya. Jadi yang pertama format yang perlu diingat tuh berarti format, terus selanjutnya yang berkualitas itu seperti apa. Nah, karena esai dan LKTI itu mirip agak berbeda, jadi kalau di LKTI itu terlalu bertele-tele itu tidak bagus. Tapi kalau di esai, teman-teman boleh sedikit bertele-tele, tapi tetap jelas. Bertele-tele di sini dalam artian teman-teman tuh menyampaikan argumen. Kadang kan kalau di LKT terlalu banyak argumen itu kurang bagus ya. Nah, tapi di esai itu boleh banget teman-teman tuangkan isi pikiran dan juga, oh menurut aku harus seperti ini. Nah, itu boleh teman-teman sampaikan di dalam esai gitu. Jadi bertele-telenya yang elegan gitu ya, yang bagus, yang berkualitas. Jadi boleh banget untuk disampaikan dalam esai itu esai yang bagus. Karena tadi 70% argumen dan 30% didukung oleh fakta. Selanjutnya, argumen yang baik itu seperti apa? Nah, ini sebenarnya banyak banget. Kalau kita buka di Google banyak nih, kayak menurut web ini, web itu, web ini, web itu tuh beda-beda argumen yang baik itu seperti apa. Tapi argumen yang baik itu adalah argumen yang kita sampaikan dan pembaca ataupun pendengar kita itu mengerti dengan jelas apa yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai kita udah berargumen bagus, wah pemilihan katanya keren banget nih, penulisan bahasa Indonesianya bagus banget, tapi saat pembaca nggak ngerti gitu. Nah, 2 kali, 5 kali baca nih maksud anak ini nulis apa. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena kadang kita pintar tapi kita susah menyampaikan gitu. Nah, itu juga perlu solusinya bagaimana Kak kalau misalnya kayak gitu nih, saya bisa nulisnya tapi menyampaikannya nggak bisa atau menyampaikan ternyata terlalu ilmiah deh. Nah, itu gunanya teman-teman punya teman, punya mentor, punya kakak kelas. Tolong dong coba bacain paper aku Kak, ini kira-kira udah bagus belum ya? Kira-kira kalau kakak baca ini kakak ngerti nggak ide aku ini apa? Nah, itu bisa menjadi solusinya teman-teman misalnya udah bikin paper tapi masih ragu-ragu. Nah, itu boleh minta di review sama temennya, nanti ditraktir es buah atau ditraktir makan gitu kan. Iya. Juga kan temennya seneng ya gitu. Jadi dikasih reward gitu ya, Kak. betul. Jadi jangan sampai kita tadi balik lagi menulis untuk diri sendiri aja, tapi juga kita tetap butuh bantuan orang lain, apalagi di review gitu. Selanjutnya, udah tadi udah boleh kualitas yang bagus itu. Selanjutnya teman-teman bisa sampaikan walaupun ini cuma 30% fakta, tapi jangan sampai mencari cuplikan, referensi ataupun citasinya itu yang tidak kredibel. Teman-teman usahakan menggunakan jurnal, usahakan menggunakan buku ataupun artikel-artikel yang memiliki kredibilitas yang tinggi gitu. Kenapa? Agar tadi balik lagi, misalnya teman-teman punya gagasan ide yang terlalu imajinatif, terus nanti pas misalnya Amin masuk sampai presentasi ditanya jurinya, ini kamu dari mana dapetnya, atau ini kamu gimana bisa membuktikan bahwa ide kamu ini bisa diimplementasikan. Nah, teman-teman bisa langsung tangkas nih menggunakan, oh saya sudah mencuplik dari penelitian sebelumnya bahwa memang ada kemungkinan bahwa nanti bisa diimplementasikan dan bisa diupayakan misal di Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi minimal itu dulu lah yang bisa menjadi esai kita bisa berkualitas. Yang penting tadi, yang paling penting sih menurut aku mudah dipahami oleh orang lain gitu. Oh ya, berarti balik lagi ke yang sebelumnya tadi kita bahas ya Kak, tentang penyampaian argumen secara terstruktur dan jelas gitu. Nah, mungkin itu bisa dikuatin lagi untuk bisa membuat esai yang berkualitas. Tuh, karena kadang-kadang kan juga ya kalau kita ikut lomba, terus ada subtemanya kesehatan, tapi yang ngadain lombanya dari fakultas atau fakultas biasanya sih, fakultasnya sosial. Pasti kan ngambilnya dosen-dosen dari fakultasnya dong yang sosial. Nah, itu gimana nih caranya kita bisa mengajak ataupun membuat juri kita, oh ini walaupun beliau orang sosial, tapi ngerti kita yang menyampaikannya di bidang kesehatan atau dari bidang sainsnya seperti apa. Iya. Nah, selanjutnya nih Kak, kan kita udah tahu nih cara membuat esai gimana, terus cara membuat esai yang berkualitas tuh gimana juga. Nah, pasti dalam setiap penyusunan hal-hal seperti itu, apalagi orang yang baru mau menyusun esai seperti itu, pasti punya beberapa kendala nih Kak dalam penyusunannya. Misal kayak dia tuh udah punya ide tapi masih bingung mau mengawali langkahnya itu gimana, atau masih punya rasa takut nanti esainya itu nggak jadi atau jelek.
ataupun dia motivasinya kurang dalam menyelesaikan esainya itu. Nah, dari Kak Deli ada nggak sih Kak kayak tips and trick juga dalam menumbuhkan motivasi kita dalam menulis esai seperti itu? Oke, tips dan triknya ya, menumbuhkan motivasi ini setiap orang tuh beda-beda teman-teman. Jadi pertama, coba renungin dulu deh kalau teman-teman mau ikut lomba, kira-kira aku dapat apa ya gitu. Biasanya nih kalau anak-anak UB pengen dapat reward dari UB kan, karena UB agak loyal nih untuk teman-teman yang berprestasi. Jadi itu bisa teman-teman jadikan motivasi. Karena kita punya kegiatan ataupun tujuan tanpa motivasi itu tuh kayaknya rasanya nanti ngerjainnya setengah-setengah gitu. Jadi nggak apa-apa. Motivasi apapun itu, asal tidak kriminal ya, itu boleh banget teman-teman jadikan target nanti untuk teman-teman mau berkompetisi ilmiah atau mau menulis. Terus yang kedua, apa sih kira-kira menumbuhkan motivasi? Misalnya udah kehilangan motivasi nih, udah niatnya udah ada, tapi motivasinya nggak ada. Teman-teman ibaratnya kalau di beberapa teman-teman aku dulu, kebetulan aku anak Prisma juga, ada yang dulu tuh kebetulan aku nggak nyangka nih ternyata Prisma seserius ini ya gitu, nulis terus. Tadinya aku nggak mau kayak gitu, tapi karena dia udah nyemplung, akhirnya terpaksa oleh lingkungan. Oh, lingkungan ini sih ini udah mulai start nih, biasanya SM nih, biasanya staff magang ataupun anggota Prisma gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman Maperta juga boleh ya gitu. Teman-teman Maperta juga boleh banget berprestasi, sangat boleh malah. Jadi nyemplung dulu aja, walaupun teman-teman bukan anak Prisma, deketin aja anak-anak Prismanya gitu. Misalnya deketin Kak Hafiz nih, Fis ajak dong aku lomba gitu, Fis ajarin dong aku mau ikut lomba di UGM nih. Nah tapi aku belum punya ide, kira-kira gimana ya Fis bikin ide. Jadi teman-teman boleh kayak nyemplung aja dulu, dan SKSD itu terkadang bagus lah teman-teman, asal niatnya baik dan tidak tidak kriminal gitu ya. Terus selanjutnya nih, misalnya udah dapet nih, aku udah dapet partner lombanya si Hafiz. Terus kira-kira aku harus gimana lagi gitu. Nah, harus gimana lagi? Yang penting kalau udah dapet paketnya jangan nunggu entar, atau jangan udah bikin grup cuma info tapi nggak ada pergerakan gitu. Nah, itu teman-teman dipaksain aja. Kayak kita punya tugas lah ya. Kalau kita kerjain gak bakal selesai kan. Nah, jadi dikerjain aja dulu teman-teman. Misalnya, deadline-nya masih lama nih. Boleh nggak, karena aku baru pemula, aku nulis dulu pelan-pelan dari bab 1. Nanti boleh kamu review ataupun kamu perbaiki atau bilang aja aku kurangnya apa gitu. Yang penting teman-teman punya kemauan besar untuk dikoreksi gitu. Jadi biar kita sama-sama belajar. Itu sih Hafiz. Yang penting tuh bagian-bagian itu aja sih yang sebenarnya paling penting ya, yang realistis aja gitu. Gak harus motivasi yang muluk-muluk. Yang penting dari diri sendiri dulu. Kuncinya itu dari diri sendiri ya Kak, kalau soal motivasi itu. Dan yang penting lagi tuh adalah ketika kita menemukan mentor ataupun orang yang lebih paham yang bisa ngajarin kita. Cara soal SKSD nih, aku juga dulu juga sempat SKSD sama beberapa orang yang menurutku jago di bidang kepenulisan ilmiah, yang akhirnya aku jadi mentor dalam karirku di bidang kepenulisan ilmiah gitu. Nah itu nggak apa-apa banget ya kan Kak kalau kita kayak gitu. Kayaknya di setiap apapun deh, di setiap komunitas apapun tuh, karena teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen sesuatu, kalau kita diem aja kita bakal dapet kan. Makanya kalau di agama apapun kan kita disuruh berdoa untuk meminta kan. Nah sama halnya di kehidupan sehari-hari juga, kita jangan hanya minta aja nih sama Tuhan ya Tuhan aku pengen ikut lomba tapi nggak punya teman, tapi kita juga minta sama teman-teman yang kiranya teman-teman anggap bisa nih ngajak aku berprestasi, ajak aja gitu, minta Hafiz tolong dong ikut ajakin aku lomba gitu. Tapi dengan notes ya, kalau udah ngajak lomba biasanya kadang anak-anak ada yang gitu nih, tapi aku nggak punya ide, kamu ya yang bikin ide. Nah jangan kayak gitu ya teman-teman, harus bareng-bareng gitu. Benar-benar. Nah mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Kak. Dari dulu tuh aku bingung sih terkait hal ini. Mungkin Kak Deli bisa membantu mencerahkan pikiranku gitu. Dalam penyusunan esai itu lebih penting mana sih Kak, antara esai yang kompleks ataupun esai yang punya tingkat keberlanjutan ataupun implementasinya itu bagus gitu. Nah menurut Kak Deli, antara dua itu lebih bagus mana dalam penyusunan esai? Oke, bagus banget nih Hafiz pertanyaannya. Memang kadang aku juga suka galau kayaknya kalau bahas salah itu ya. Jadi teman-teman, antara kompleks dan keberlanjutan, sebenarnya kalau di semua karya tulis ilmiah itu sebenarnya harus proporsi ya, antara LKTI maupun esai. Tapi kalau dari pengalaman aku ikut lomba yang memang kategorinya esai, dan juga pengalaman aku juga, dan menurut aku memang make sense juga, bahwa kalau di esai itu
alangkah baiknya kita lebih mengedepankan si bagian keberlanjutan tadi kan, karena kebanyakan karena tadi ciri khasnya si esai itu selalu dikaitkan dengan ide ataupun gagasan yang sifatnya futuristik ataupun masa depan, sehingga apa yang kita sampaikan itu harus jelas juga. Ini bisa tadi yang aku jelasin tadi ya, itu sebenarnya bisa diimplementasikan apa enggak. Dan itu kan nyambung juga dengan hal yang nanti kalau misalnya anak ini selesai lomba ataupun nanti sekiranya gagasannya bisa diimplementasikan, ini bisa berlanjut apa enggak nih. Atau jangan-jangan misalnya jadi contoh aku ya, punya pertanian di bawah laut, ternyata nggak berlanjut, malah menjadi merusak lingkungan di bawah laut ataupun dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman nanti menulis esai, kayak indikator keberlanjutan atau bagaimana dia bisa berlanjut itu boleh banget disampaikan. Boleh di bagian lampiran, kalau misalnya di bagian isi. Kalau misalnya itu bagiannya tabel gitu, biasanya kan keberlanjutan kayak gitu ya, kayak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau 30 tahun ke depan kayak gimana. Itu boleh teman-teman masukkan di bagian lampiran gitu. Jadi boleh ya, selain dari 3 bab utama tadi, pendahuluan, isi, penutup, boleh nanti teman-teman nambah lampiran. Itu kan di luar dari struktur utama gitu. Jadi antara kompleksitas dan juga keberlanjutan, kalau teman-teman bisa mengkombinasikan keduanya, sangat bagus dan sangat keren pastinya nanti jadi esainya. Tapi semisalnya teman-teman masih, kan menurutku kalau kompleksitas, deadline-nya udah 2 hari lagi nih tapi Kak, terus atau deadline-nya malam ini, kayaknya nggak cukup deh Kak. Oke, nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman harus menjelaskan keberlanjutan idenya seperti apa, tahapan implementasinya seperti apa, agar nanti pembaca itu nggak hanya menilai karya teman-teman itu hanya sebatas ya udah kan ya anak cuma bikin gagasan. Karena biasanya esai yang lolos ke dalam tahap presentasi itu karena kita jelas nih, kalau dari pengalaman lomba ya, lawan-lawan lomba, ini jelas banget keberlanjutannya seperti apa, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kiranya nanti ide saya bisa diimplementasikan seperti ini. Atau dalam waktu jangka pendeknya bisa diimplementasikan. Nah, itu semua peserta, semua timnya itu pasti memiliki bagian slide presentasinya indikator keberlanjutan. Begitu pula dengan timku gitu kan. Jadi memang keberlanjutan itu sangat penting sih, khususnya di esai ya gitu. Tapi kalau misalnya di LKTI teman-teman juga mau masukin bagian itu juga boleh. Tapi untuk di esai sangat amat disarankan untuk menyantumkan bagian keberlanjutan. Gitu. Berarti memang poin keberlanjutan ini emang amat sangat penting di esai itu, Kak. Gitu. Karena aku juga kepikiran nih, kalau misal esainya nggak berlanjut, udah dibuat bagus-bagus, terus buat apa gitu ya, Kak? Makanya juga kan kasihan ide, bukan kasihan ide sih, maksudnya waktu kan. Dan alangkah baiknya kan anak muda ini punya inovasi bagus lah, inovasi baru untuk lingkungannya ataupun untuk Indonesia ke depannya. Oke, untuk kesimpulan yang aku dapat dari Kak Deli hari ini, itu yang pertama adalah esai itu sangat penting untuk kehidupan kita. Baik itu dalam mengimprove kemampuan kita dalam menulis ataupun berpikir kritis, yang nantinya itu juga bisa membantu kita di kegiatan akademik. Nah, selain itu dari pembuatan esai sendiri, untuk ide ataupun topiknya itu bisa kita dapat dari pengamatan kita terhadap lingkungan. Nah, selain itu juga kita juga punya metode yang sangat menarik, yaitu metode ATM, amati, tiru, modifikasi dari ide-ide yang sebelumnya, ide-ide yang sudah keren yang ingin kita kembangkan lebih lanjut. Untuk struktur dari esai sendiri itu tadi ada 3, yang mana 3-tiganya itu juga sama pentingnya, baik itu di bagian pendahuluan, isi, ataupun penutup, yang isinya itu adalah 70% argumen dan 30% adalah fakta. Nah, selain itu dalam menyampaikan esai yang baik, kita itu harus membuat argumen kita itu terlihat jelas dan juga terstruktur agar memudahkan pembaca, sehingga esai kita itu bisa memiliki ataupun menjadi esai dengan kualitas yang tinggi. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kendala dalam penurunan motivasi, misal dalam penulisan esai ini, caranya itu bisa dengan menemukan motivasi yang ada dalam diri teman-teman sendiri. Nah, selain itu, untuk membantu kita improve skill penulisan kita juga bisa mencari mentor ataupun mencari teman-teman yang lebih ahli di bidangnya, yang bisa mengajak ataupun membantu kita dalam menulis esai, gitu ya, Kak? Betul. Jadi bisa tambahannya nih, udah ya nonton
kontennya RBI, pasti juga ikut RBI kan. Nah, itu juga bisa salah satu solusi teman-teman untuk nyari mentor ataupun teman lomba. Iya. Betul. Langsung aja ya teman-teman, kita langsung nih masuk ke topik bedah esai. Tapi sebelumnya aku mau ngasih janji aku waktu ya buat di podcast, bahwa aku mau ngasih lihat nih apa sih bedanya kalau misalnya nih kita mau punya idenya berupa gagasan atau punya idenya itu berupa produk dan sebagainya. Kita buka dulu ya, kita flashback dulu ke yang kemarin, bahwa nih ada beberapa cara untuk menulis esai. Yang pertama seperti yang how to explain an idea berupa gagasan. Jika idenya teman-teman itu merupakan gagasan, maka wajib teman-teman itu menjelaskan terkait konsep ide dan gagasan, terus tahapan implementasi, strategi implementasi, dan kalau misalnya teman-teman punya prototype ataupun rancangan seperti apa, gambaran dari gagasan teman-teman itu sangat disarankan untuk dimasukkan ke dalam papernya teman-teman. Oke, nah lanjut aja ya. Lanjut aja, ini yang selanjutnya adalah produk. Gimana kalau misalnya esainya teman-teman itu membahas terkait sebuah produk. Nah, tentu yang kemarin aku juga bilang bahwa kita harus menyajikan seperti tahapan pembuatan, terus juga ada desain logo dan kemasan produknya agar ide kita itu dianggap atau dinilai sudah siap ataupun sudah benar-benar dibuat dengan semaksimal mungkin. Dan sebaiknya dalam sebuah produk juga kita harus menjelaskan seperti strategi pemasaran, perbandingan antara produk kita dengan produk yang serupa, dan juga keunggulan dari produk kita. Dan kalau produk itu wajib banget menyajikan desain prototype-nya. Ini selanjutnya terkait hasil penelitian ataupun sebuah penelitian juga sangat disarankan teman-teman menyajikan temuan yang didapatkan tapi dari sisi novelty-nya atau sisi kebaruannya, dan menyajikan juga dengan jelas gimana interpretasi dari hasil temuannya dengan jelas, dan disarankan teman-teman itu bisa nih membandingkan dengan penelitian sebelumnya terkait hasil yang diperoleh agar kelihatan kebaruannya itu di mana. Nah, selanjutnya kalau misalnya idenya teman-teman itu berupa program, teman-teman juga boleh dan sangat disarankan untuk menjelaskan terkait gambar lokasi atau mitranya, tahapan dalam program tersebut, strategi implementasi, dan jelas menjelaskan bahwa strategi dari implementasi program matematik itu dapat berlanjut. Oke, lanjut aja ya ke bedah esainya nih ya Kak Hafiz ya. Ya. Oke, nah kita langsung masuk aja nih ke bedah esainya. Sebelumnya, spill dulu nih, aku punya judulnya itu adalah Circular Digital Platform berbasis blockchain sebagai upaya optimalisasi sampah makanan melalui penguatan literasi ekologi dalam mengatasi isu climate change dan mendukung SDGs 2030. Kalau misalnya kita lihatnya dalam cara tadi menjelaskannya ini bisa masuk menjadi dua, bisa gagasan maupun produk. Produknya ini kan berarti biasa ya teman-teman. Ya, tapi kalau di sini aku itu masih menjelaskannya itu gabungan dari produk, gagasan, dan juga program. Ini ada unsur sosialnya, unsur pemberdayaannya di dalam aplikasi ini. Oke, langsung aja ya. Nah, kalau teman-teman ingat, kemarin kan kita sudah membahas ya tema subbab atau bab-bab dalam esai itu ada 3. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, kita bahas satu-satu ya, dari mulai pendahuluan, dari tata cara, dan juga bagaimana cara penyampaiannya. Nah, kayak kemarin aku bilang, kalau di pendahuluan di esai itu kan 70% argumentasi dan 30% fakta atau analitiknya. Nah, misalnya di pendahuluan teman-teman itu sudah membuat outline, kayak mau menjelaskan apa dulu, mau langsung masuk ke dalam isu besarnya kah, atau mau masuk ke dalam suatu permasalahan intinya, atau pengen ngejelasin definisinya itu bebas. Jadi disesuaikan dengan cara atau style menulisnya teman-teman. Nah, kalau di sini aku lagi senang ngomongnya itu langsung ke masalah utamanya atau masalah yang paling menariknya dari judulnya itu. Makanya di sini aku langsung menjelaskan terkait perubahan iklim atau climate change, dan ini kan masih asumsi ya bahwa menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Langsung kalau di sini aku tipenya orang yang nulis pernyataan diikuti dengan referensi. Jadi setelah aku nulis pernyataan ini, aku diikutkan dengan referensi terkait bagaimana emangnya perubahan iklim itu ditandai dengan apa, agar nanti pembaca itu nggak bingung sekiranya perubahan iklim itu tuh bagaimana sih atau apa yang menyebabkan dari perubahan iklim itu. Dan langsung aja nih, kalau misalnya kita maksain sesuai definisi kan panjang ya.
seperti suhu udara, curah hujan, terus ada apa lagi atau ada kebakaran dan sebagainya. Tapi di sini aku langsung masuk ke dalam inti dari judulku. Tadi kan judulku menyinggung terkait sampah makanan. Kalau misalnya teman-teman ini memang mau bertele-tele itu bisa, tapi kalau di esai karena tidak bisa atau disarankan jangan, maka langsung aja teman-teman masuk ke inti dari permasalahannya. Kalau permasalahannya di sini kan intinya aku adalah food waste-nya ya, langsung ke permasalahan sampah makanan. Jadi aku langsung ngomong nih bahwa perubahan iklim itu memang menjadi perhatian penting di banyak kalangan karena salah satunya disebabkan oleh pemborosan makanan atau food waste. Nah langsung kalau karena food waste ini kadang masih banyak persepsi dari masing-masing individu, maka dari itu aku masukin pernyataan dari jurnal menurut Aryani et al. Tahun 2021 bahwa food waste itu berasal dari mana saja. Ternyata ada dari gereja, restoran, dan juga rumah tangga yang sebenarnya masih layak dikonsumsi namun terbuang sia-sia. Nah, satu tips lagi, kalau misalnya ini salahnya masalah global. Nah, berarti teman-teman juga wajib banget untuk mencari literatur yang memang menjanjikan data kuantitatif. Kalau di sini boleh teman-teman menyajikan dari hasil jumlah sampah makanan di Indonesia berapa per tahunnya, atau kiranya langsung nih ke karbon atau perkiraan karbon yang dihasilkan dari food waste itu berapa. Nah di sini aku langsung masukin terkait berapa sih memang karbon dioksida atau karbon yang dihasilkan dari food waste itu ke dalam atmosfer. Dan ternyata permasalahan dari masalah food waste ini mencapai 3,3 miliar ton CO2 atau karbon dioksida per tahunnya. Nah ini kan menjadi masalah yang menarik nih kalau dibaca Dewan Juri. Oh ternyata masalah yang diangkat sama penulis ini memang betul-betul memiliki tingkat urgensi yang tinggi ya. Nah gitu. Nah langsung aja karena di sini aku merasa oke, di sini sudah menyajikan terkait perkiraan karbon. Nah kita langsung masuk aja didukung lagi sama permasalahan sampahnya itu berapa sih memang yang dihasilkan di Indonesia. Nah ternyata di Indonesia itu menempati peringkat kedua terbesar sebagai penyumbang pemborosan pangan setelah Saudi Arabia mencapai 300 kg per orang per tahunnya dari total 1,3 miliar ton yang ada di Indonesia. Nah jadi nanti teman-teman kalau misalnya teman-teman lombanya setara taraf nasional maupun taraf internasional itu sebenarnya bebas teman-teman mau menjelaskannya skala nasional, skala Indonesia atau skala internasional. Tapi alangkah baiknya nanti kalau misalnya teman-teman lomba masukin aja dulu skala Indonesia karena itu kita dianggap sama juri dan dianggap oleh juri itu adalah implementasi kita dalam jangka pendek. Nah lanjut karena ini sudah di bagian pendahuluan ini kan kemarin ada bagian dari latar belakang, tujuan hingga dasar teori dan juga metodologi ya kalau misalnya dia langsung susunannya. Nah di sini aku masih membahas terkait latar belakang atau permasalahannya, masih muter-muter di bagian sampah makanan itu mencapai berapa dan juga komposisinya berapa dan sebagai memangnya dalam untuk mendukung SDGs itu kita harus bagaimana dan sebagainya. Nah di sini juga aku nambahin karena waktu itu aku membawa nama UB, jadi kan identiknya dengan Kota Malang ya. Jadi kiranya kalau di sini itu aku membuat langkah implementasinya itu memang dari regional Malang dulu. Makanya dari sini juga aku menuliskan bahwa ada Kota Malang juga menjadi penyumbang sampah yang cukup besar. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau nulis esainya itu bisa disusun dulu nih apa yang mau dibahas biar gak bingung dan biar gak kemana-mana gitu batasnya. Nah kalau pertanyaannya terus argumentasinya di mana Kak? Nah di sini yang di bagian highlight hijau ini salah satu bentuk dari argumentasi itu. Kenapa? Karena aku di sini menganggap bahwa pemahaman akan literasi ekologi itu memang kita perlu untuk mensosialisasikan dan memberikan pendekatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dikarenakan literasi ekologi merupakan pemahaman atau pengetahuan mengenai alam serta sistem ekologi bekerja. Jadi di sini aku menganggap bahwa aku punya opini bahwa jika semua masyarakat itu memahami terkait bagaimana implementasi dari literasi ekologi, maka nantinya bagaimana kita menyusun sampah, bagaimana kita mengelola sampah dan sebagainya itu bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat apabila kita sudah berhasil mensosialisasikan terkait ekologi literasi ekologi. Gitu. Jadi
bisa pelan-pelan dimasukin beberapa variabel yang ada di dalam idenya teman-teman. Tuh, nah ini juga masih masuk ke dalam argumentasi ya di bagian sini. We can go by and I think it pasti right. Itu ada even ada shoes maker. Nah, terus selanjutnya, nah di bagian yang highlight kerning ini, nah kemarin kan aku juga ngomong ya di bagian NSI itu, di bagian pendahuluan boleh nih teman-teman nge-spill dikit dari idenya teman-teman itu apa. Nah di sini aku udah masukin pengenalan sedikit dari apa sih aplikasi Vertigo ini tadi kan. Nah ini merupakan aplikasi yang dikolaborasikan dengan program pemberdayaan ibu rumah tangga dengan mengoptimalkan sampah namanya di cost dalam skala rumah tangga dengan menggunakan metode Takafura yang memiliki berbagai keunggulan dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman saat menjelaskan pengenalan ide di bagian pendahuluan itu sekalian aja gitu. Jadi jangan terlalu dijabarkan banget karena itu udah bagiannya di bagian isi. Jadi langsung aja judulnya apa, untuk siapa, dan juga tujuannya apa, dan unggulannya itu apa. Jadi ditonjolkan langsung, jadi secara ringkas, secara singkat yang ada di dalam tujuan ataupun idenya teman-teman. So, nah kalau yang karena di subtema lombaku ini menyambut SDGs, maka idenya teman-teman jika nanti disesuaikan sama tema besar yang ada dari pihak penyelenggara lombanya. Sini aku langsung ngomong aja di bagian pendahuluan bahwa si Vertigo ini itu dia nantinya akan mencapai atau mendukung SDGs poin 12 dalam hal kesetaraan gender dan juga pesan pemberdayaan perempuan dan poin 13 strategi mitigasi perubahan iklim. Ini kayaknya kalau nggak salah aku salah, kalau nggak salah ini SDGs poin 8 nih, kesetaraan gender dan perempuan itu. Oke, nah kemarin kan aku juga bilang ya kalau misalnya di esai itu teman-teman boleh bagi menjadi 2. Boleh ngomong tujuannya itu secara tersirat maupun secara tersurat. Nah di sini aku lebih suka atau lebih condong untuk menuliskan tujuannya itu secara tersurat aja biar jelas. Dan karena kadang-kadang juri itu masih bertanya-tanya gitu tujuannya apa, atau kadang-kadang di PPT kita naruh tujuan tapi di papernya nggak ada. Nah itu boleh teman-teman bebas saja nanti mau kayak gimana penulisannya. Nah di sini ada 2 tujuan. Yang pertama untuk mengetahui strategi implementasi, yang gini, dan yang selanjutnya itu untuk mengetahui terkait dampak dari aplikasi ini nantinya bagi masyarakat. Dan tadi juga kalau misalnya di esai boleh di dalam susunannya bisa meletakkan metodologi atau enggak, itu juga bebas. Tapi di sini aku juga masukin karena aku nggak mau bahas lagi di bagian publishingnya. Jadi ini ditulis terkait jenis penulisan, yaitu deskriptif, kualitatif, dan materi teknologi datanya adalah studi kepustakaan, dan dan yang merupakan data penelitian dan sebagainya. Lalu itu full analisisnya dengan mengumpulkan data dan informasi yang lain. Nah itu terkait pendahuluan. Berarti kita langsung ke isi. Nah di isi ini langsung aja teman-teman kita bahas terkait implementasinya. Nah di sini kan aku namanya langsung pembukanya itu terkait implementasi aplikasi dari Vertigo itu dia fertilizer boy. Jadi dia tuh harapannya nanti rumah tangga itu bisa menjual kompos dari sampah rumah tangganya sendiri atau pupuk. Nah boleh langsung dijelaskan terkait target dari program. Nah ini kan tadi karena aku bilang ini ada gabungan dari program, maka aku bilang kalau di nantinya di implementasinya ini kita mau ingin capai target dari program ini ada 3. Ketiga poin utamanya itu mengurangi, memanfaatkan, dan juga memberdayakan. Nah itu kalau misalnya teman-teman membuat ini sebuah program, usahakan punya target apa yang ingin dicapai atau target fondasinya program teman-teman itu pengen apa gitu. Nah selanjutnya, ini masuk ke bagian metodologi. Nah ini sebenarnya bukan metodologi penulisan ya, tapi metode yang digunakan di dalam pemberdayaan nanti. Makanya di sini aku masukin metode dalam pemberdayaan ini merupakan participatory learning and action atau PLA. Masukin terkait
metode yang aku gunakan dalam pemberdayaannya teman-teman. Nah, jadi metode yang digunakan dalam pemberdayaannya ini merupakan Participatory Learning and Action atau PLA, yang mana nantinya harapannya dalam aplikasi ini seluruh lapisan masyarakat itu bisa ikut serta dalam mewujudkan atau menanamkan jiwa eco-friendly lifestyle itu, yakni melalui pemanfaatan sampah makanan. Oke, nah selanjutnya, nah gimana sih nanti pengaplikasian nilai-nilai literasi ekologinya? Nah yang kemarin aku bilang, karena esai itu biasanya dari setiap instansi itu kita dibatasi oleh penggunaan kata ataupun halaman, makanya di sini penting banget fungsinya dari lampiran itu sendiri. Nah, makanya di sini boleh banget nanti teman-teman misalnya mau merujuk terlampir pada lampiran 1. Itu terkait apa, tapi harus jelas ya lampiran 1 itu apa, dan nggak boleh salah gitu. Kayak misalnya kita mau, kalau di sini kan aku mau bilang ada nilai-nilai literasi ekologi yang aku cantumkan dalam lampiran 1. Nah itu nggak boleh salah adanya di lampiran berapa dan sebagainya. Nah lanjut, di bagian isi ini memang sebanyak-banyaknya yang kayak kemana aku bilang kita jelasin terkait gimana sih bagaimana cara implementasi dari gagasannya, terus gimana tahapan pembuatan dari produknya dan sebagainya gitu. Nah selanjutnya kita langsung aja nih. Nah ini kan kayak semisalnya aku menuliskan nih di sini pemberdayaan ibu rumah tangga ini nantinya setelah diimplementasikan itu dianggap berhasil apabila telah mencapai prinsip dari literasi ekologi ini, yang mana akan menjamin keterlibatan dan kebermanfaatan dari hasil program pemberdayaan yang ditunjukkan melalui penguatan 5 prinsip dasar, yaitu trade-off, succession, population dynamic, element cycles, dan human economic. Sehingga nantinya apabila harapannya dari program pemberdayaan ini bisa menjadi wujud dari mencegah atau melakukan mitigasi perubahan iklim melalui implementasi yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Gitu. Nah, jadi boleh langsung aja. Nah selanjutnya, tadi kan aku sempat nyinggung ya di bagian awalnya itu bahwa akan ada implementasi dari teknologi blockchain. Nah itu bagaimana dalam aplikasi ini? Nah ini tujuannya nanti yaitu untuk melakukan pelaksanaan pengembangan aplikasi dan uji coba keefektifan aplikasi serta evaluasi pelaksanaan aplikasi, dan juga kerjasama atau koordinasi antar stakeholder gitu. Nah itu yang bagian-bagian implementasi kolaborasi antar stakeholder itu dimasukkan di bagian PC secara lengkap dan juga runtut seperti ini. Nah biasanya juga nih teman-teman, kalau di bagian esai itu ada baik esai maupun LKTI sih biasanya tuh, tapi lebih banyak kan di esai kita memasukkan namanya kerangka SMART, atau artinya itu spesifik, measurable, acceptable, realistic, dan time bound. Jadi di sini kita jelasin terkait spesifiknya tuh bagaimana implementasinya, terus ukurannya seperti apa yang kita ukur itu bagaimana atau apa saja, dan nanti bagaimana jangka waktunya dan juga implementasinya, realisasinya seperti apa. Agar apa? Agar nantinya jelas gitu urutan atau jangka atau urutan dari implementasi dari idenya teman-teman itu jelas terpapar di bagian SMART-nya itu. Jadi misalnya kalau misalnya ada juri yang pengen melihat secara ringkas atau secara singkat dari maksud ide teman-teman, itu biasanya langsung melihat di bagian apakah teman-teman ini menjadikan analisis SMART atau kerangka SMART, atau juga ada lagi analisis atau diagram sahabat dan sebagainya, atau SWOT juga boleh. Oke, nah selanjutnya tadi aku ngomong sehingga apakah bagaimana sih caranya mengukur bahwa program ini berlanjut atau memiliki keberlanjutan? Nah, dari kerangka si SMART ini itu juga bisa teman-teman memperlihatkan bahwa aplikasi ataupun gagasan dari teman-teman itu punya keberlanjutan di sini. Jadi aku mencantumkan indikator keberlanjutannya itu dari kerangka SMART-nya ini untuk aplikasi ini nantinya baik dari pemberdayaan, dari pengelolaan sampah makanannya, hingga nanti penggunaan aplikasi dan juga seterusnya itu bisa berlanjut. Nah, ini ada bagian penutup dari esai ini bahwa nanti harapannya, tadi kan aku bilang juga ya kemarin, kalau misalnya di bagian penutup itu kita sajikan saja intinya, jadi jangan sampai kita meringkas terlalu banyak.
Karena waktu itu juga kalau nggak salah itu tuh ada keterbatasan halaman. Kalau nggak salah cuma 5 atau 10 halaman gitu dari pihak penyelenggara lomba. Kayak tadi ini kalau teman-teman lihat agak singkat ya esainya gitu. Nah itu disesuaikan dengan penyelenggaranya juga. Nah ini langsung aja kalau di sini penutupnya aku jelaskan bahwa nantinya konsep pemberdayaannya itu diwujudkan dalam program sosialisasi. Jadi aku langsung menjelaskan dari pengaplikasiannya gimana, dari mulai pemberdayaannya dulu, dari program pelaksanaan kegiatannya, dari tadi kan sosialisasi terus langsung ke pelaksanaan kegiatan hingga melakukan monitoring dan evaluasi terkait progres KUKUP-nya itu nantinya. Dalam sosialisasi itu juga dilakukan pengenalan terkait aplikasinya ini biar komposnya itu bisa diambil oleh pihak DLH ataupun terkait untuk mengambil komposnya. Nah, tadi juga kalau misalnya di bagian penutup, boleh teman-teman sampaikan harapan ataupun saran ataupun tujuan besarnya. Nah, kalau di sini harapannya itu nanti implementasi prinsip literasi ekologi ini bisa mewujudkan Indonesia bebas sampah makanan dan mencapai pilar pendukung SDGs poin 8 dan juga poin 13 terkait pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dan mitigasi perubahan iklim. Oke. Nah ini daftar pustakanya. Nah ini kan tadi lampiran 1 terkait indikator nilai literasi ekologi disampaikan secara jelas dari mulai ada 5 tadi pengetahuan, kebiasaan, kecenderungan efektif, tingkah laku dan ketahuan kemampuan kognitif. Nah ini selanjutnya ini biodata anggota kelompok biasanya ada. Nah ini jelaskin juga tadi strategi implementasi dari PLK atau metode pemberdayaan itu seperti apa. Bisa dijelaskan seperti sosialisasi program, prediksi kegiatan dan hasilnya seperti apa dan sebagainya. Dan yang selanjutnya ini adalah kerangka SMART atau Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, and Time-Bound. Di sini spesifiknya sasarannya siapa saja. Terus measurable-nya itu apa yang nanti mau kita ukur agar dianggapnya program kita itu berhasil, hingga nanti jangka waktunya ada jangka waktu jangka panjang, jangka pendek sampai jangka menengahnya itu seperti apa. Untuk nanti dilihat bahwa programnya teman-teman itu mempunyai tingkat keberlanjutan yang tinggi. Nah ini juga ada implementasi prinsip literasi ekologi pada konsep pemberdayaan ibu rumah tangganya. Dijelaskan serinci mungkin karena keterbatasan dalam menulis di esainya. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi, maka teman-teman juga wajib untuk menampilkan fitur-fitur dan juga displaynya ya, visualisasi dari aplikasinya teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu aja dari bedah esai kita kali ini. Selanjutnya nanti aku serahkan ke Hafiz untuk selanjutnya. Kasih. Oke nih, udah bagus banget nih penjelasan dari Kak Dewi tadi. Mungkin sekarang aku tanya-tanya ya Kak, terkait ada beberapa mungkin yang di pikiran teman-teman yang lain masih mengganjal, karena di aku pun masih agak bingung gitu. Nah, ada nggak? Yang pertama tuh pertanyaan aku ini Kak, ada nggak sih terkait kan di esai itu biasanya ditentuin sama panitia nih Kak, ada pembatasan halaman dan lain-lain. Nah itu ada nggak sih kayak format yang baik gitu dalam menyampaikan misal pendahuluan berapa halaman ataupun isi berapa halaman dan juga penutupnya itu berapa halaman gitu Kak? Oke, nah jadi kalau misalnya kita dibatasin nih sama panitia berapa halamannya, proporsinya tuh bagusnya kayak gimana untuk setiap masing-masing babnya itu ya. Nah sebaiknya memang nggak ada yang salah gitu. Misalnya teman-teman emang lebih pengen banyak di pendahuluan isi menutup, cuma kalau saran dari aku banyakin bagian isi karena itu kan inti dari idenya teman-teman ya. Tapi dengan catatan teman-teman juga jangan sampai bikin latar belakangnya itu jelek gitu, atau latar belakangnya itu nggak kuat atau nggak tajam gitu. Walaupun nanti teman-teman bikin latar belakangnya singkat, padat, dan jelas itu nggak apa-apa, asal penyampaiannya itu juga masuk dan juga tajam untuk menjawab setiap permasalahan dari idenya teman-teman. Tapi sebisa mungkin nanti kalau misalnya emang teman-teman pengen bikinnya semuanya seimbang, misalnya nih dalam esai itu ada 10 halaman untuk bagian isi aja di luar daftar pustaka dan cover formatting segala macam ya. Bisa teman-teman bagi misalnya pendahuluan pengennya cuma 2 halaman aja,
Terus nanti sisanya isinya berarti ada 5 halaman. Atau misalnya pendahuluan 3 halaman, isinya 5 halaman, nanti penutupnya nyambung sama isi 2 halaman begitu. Atau nyambung sama isi biasanya, soalnya kalau di esai itu, kita nggak ada page break-nya gitu loh teman-teman. Jadi bisa langsung nyambung aja antara paragraf akhir dari pendahuluan itu langsung isi, atau dari paragraf akhir dari isi itu langsung penutup. Itu biasanya nggak ada ketentuan seperti itu, harus di break dari kertasnya atau halamannya di bilang gitu. Jadi itu bebas aja teman-teman. Kalau memang teman-teman pengen yang proporsional, bisa pakai rumus 3-5-2, yaitu 3 halaman pendahuluan, 5 halaman isi, dan 2 halaman di bagian penutup. Biasanya karena, atau misalnya isinya pengen lebih banyak, barangkali teman-teman bikinnya gagasan nih harus menjelaskan satu persatu. Itu boleh banget, berarti lebih banyakin di bagian isi. Nanti bisa penutupnya lebih sedikit, atau pendahuluannya agak diperingkas lebih tingkat lagi. Gini itu, guys. Kira-kira ada feedback atau menjawab nggak? Oh, nah seperti itu ya Kak. Jadi dalam penulisannya memang tidak ada tentuan khusus ya Kak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita memaksimalkan di bagian isinya, supaya bisa menyampaikan gagasan secara jelas gitu Kak. Nah mungkin teman-teman kalau ada yang bingung dalam pembuatan kerangka esai, mungkin juga bisa dipakai format yang tadi. Mungkin ada 3 halaman pendahuluan, 5 halaman isi, dan 2 halaman penutup, seperti itu ya teman-teman. Nah lanjut di pertanyaan kedua nih Kak. Tadi juga di bagian isi esai Kakak nih, aku lihat ada banyak banget yang menjelaskan tentang lampiran nih Kak. Nah itu apakah memang dalam buatan esai yang baik tuh ada beberapa lampiran yang emang harus kita masukin, atau itu dari tergantung dengan esai yang kita buat sih? Mungkin dari Kak Deli bisa menjelaskan terkait seberapa pentingnya lampiran dan apa aja sih lampiran yang penting dalam esai itu Kak? Oke, nah ini juga pertanyaan bagus nih terkait lampiran ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman ikut lomba baik LKTI maupun esai, sebenarnya tuh bagian lampiran itu penting. Karena apa penting? Karena itu tadi kita setelah batasan halaman, kita punya batasan halaman atau batasan penggunaan kata, dan juga kita ada yang bingung gitu kalau ya kadang udah nulis banyak-banyak terus mau masukin tabel atau masukin gambar. Nah ternyata udah nggak cukup, ternyata malah kelebihan halaman harus dikecil-kecilin lagi gambarnya dan sebagainya, itu kan malah bikin jelek ya kelihatannya habis ya. Nah jadi itu fungsinya lampiran. Semisal teman-teman tadi kan kalau kita lihat lagi nih, kita flashback lagi, kalau lampiran aku itu kayak gimana, teman-teman lihat bayangin. Kalau misalnya aku masukin analisis SMART-nya dalam satu paper di bagian PC, itu udah kemakan 1 halaman. Nah misalnya itu aku udah nulis 9 halaman, udah sama daftar pustaka, terus masuk ini, bisa jadi ada 11 gitu halamannya. Nah jadi itu fungsinya lampiran. Nanti teman-teman kalau misalnya banyak kayak gambar atau misalnya prototipe atau visualisasi dari gagasan teman-teman itu besar, itu sangat boleh dan sangat boleh untuk masukin ke lampiran. Jadi fungsinya lampiran itu dalam semua area tulis baik esai maupun itu penting ya teman-teman, untuk mendukung kelengkapan dari isi ataupun informasi dari karyanya teman-teman. Kayak gitu kalau ya. Oh berarti memang fungsi dari lampiran ini memang sangat penting ya Kak, buat di esai itu sendiri. Iya, betul. I think banget. Tapi terkait yang tadi Kak, pertanyaan lampiran apa aja yang sebaiknya dimasukkan di esai itu, bagaimana Kak kalau untuk itu? Oke, lampiran apa aja sih yang sebenarnya harus masuk ya atau wajib masuk gitu? Kalau wajib masuk itu biasanya ada sendiri dari pihak penyelenggara lomba, kayak tadi biodata anggota, dan juga ada lembar originalitas. Itu kan per penyelenggara ya, itu kan persyaratan administrasi. Nah semisalnya dari kitanya itu apa aja? Nah kalau misalnya tadi, kalau idenya teman-teman itu baik program ataupun produk, semuanya sih kayaknya kalau nggak salah, kalau menurutku ya hampir semuanya itu pakai. Mungkin penelitian sih agak-agak nggak pakai gitu ya, bagian dari analisis SMART ini. Biasanya tuh karena tiap orang yang ikut lomba esai, apalagi yang sifat gagasannya itu jangka panjang, itu pasti mencantumkan dari kerangka SMART ini. Atau misalnya aku lebih sukanya bikinnya SWOT, kayak mau mencari kekuatan data overwhelm dan sebagainya atau pelemahan, itu juga boleh masuk ke SWOT. Terus
apalagi ya kira-kira kalau misalnya nanti kalau idenya teman-teman itu punya indikator keberhasilan sendiri dan kiranya teman-teman mau memberikan hipotesis dari hasil program atau gagasannya itu bisa masukin ke Ensal. Tadi kan aku bikin ada indikator keberhasilan dari literasi inquiry itu apa aja. Nah itu bisa teman-teman masukin di sini. Itu nanti kiranya apa sih sebenarnya yang mau kita capai dari situ pengetahuan di dalam program pemberdayaannya nanti atau dalam penerapan ecological literasinya. Terus kalau misalnya teman-teman tadi yang terkait strategi metode PLA-nya ini gimana? Nah itu kita kan bisa nulis ya prediksi kegiatannya itu berarti bakalan ngapain, hasilnya kiranya nantinya bakalan kayak gimana. Nah itu memang yang kayak gini juga, ini kan banyak ya. Kayaknya kalau kita masukin ke dalam paper inti kita kan juga bahkan banyak halaman ya. Jadi memang kalau ketentuan wajib nggak wajibnya itu bebas sih kalau misalnya mencantum data terkait ide kita ya. Jadi misalnya disesuaikan aja masing-masing apa kebutuhan dari lampirannya baik dari ide atau varian teman-teman. Tapi mungkin yang saran aku yang paling penting itu tadi sih visualisasi dari gagasan teman-teman. Mau gagasan, produk, ataupun hasil penelitiannya itu bagaimana, mungkin dokumentasi atau ada hasil temuannya bagaimana, mungkin riset eksepta atau seperti apa. Itu wajib banget dimasukin untuk apa? Untuk memperlihatkan kepada Dewan Juri bahwa kita itu sudah membuat atau sudah siap untuk menyajikan ide kita ini bukan hanya sekedar gagasan, tapi gagasan yang sudah siap diwujudkan. Oh ya. Terima kasih Kak atas jawabannya, sangat menjawab sekali atas kebingungan yang ada di kepala aku nih. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk lampiran sendiri itu memang fungsinya adalah untuk memperjelas dari esai kita. Selain itu dia juga bisa menghemat bagian inti dari esai kita, karena kan esai juga ada pembatasan halaman dan lain-lain. Nah untuk lampirannya itu apa aja? Nah itu tadi dijelaskan juga ada lampiran utama yang memang dari panitia itu memberikan syarat harus melampirkan apa aja, dan juga ada beberapa lampiran lain sebagai pendukung dari karya kita seperti analisis SMART, analisis SWOT ataupun indikator keberhasilan dari program yang kita buat. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Tadi kan di tips and trick juga Kak Deli menjelaskan kalau ternyata esai itu ada yang esai gagasan, ada yang esai produk, atau ada yang esai program. Nah, di esai yang Kakak bahas ini, itu kan mencakup gabungan dari beberapa esai tersebut. Nah, itu menurut Kak Deli, apakah lebih efektif dibandingkan hanya berfokus sama satu jenis esai saja Kak? Atau kalau iya, gimana sih cara strategi membuat esai yang kompleks seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Deni. Oke, Fis, jadi aku jawab dulu ya. Baiknya apa ya? Masuk ke tadi terkait bagusan yang mana? Semuanya itu bagus teman-teman. Misal teman-teman emang cuma pengen fokus ke gagasan aja, silahkan. Gak ada yang salah dan gak jelek juga. Atau mau fokus produk aja di boleh. Jadi nggak ada yang mana nih yang lebih bagus, apa emang harus dikolaborasikan, gagasan produk harus dikolaborasikan atau seperti itu baru dibilang esai yang bagus, enggak. Jadi teman-teman bebas sesuai kreativitas dan idenya teman-teman, nggak ada ketentuan harus kayak gimana. Yang penting nantinya teman-teman di dalam karyanya itu bisa menjelaskannya dengan baik. Nah itu baru dibilang esai yang bagus. Kemarin kan ya aku bilang bahwa esai yang baik itu atau esai yang berkualitas itu esai yang mudah dipahami oleh pembaca. Baik itu pembacanya nanti sesuai sama bidang kita atau dia. Jadi yang mampu atau yang gampang dipahami oleh orang lain. Nah gimana terus macam selanjutnya? Gimana caranya bikin esai yang kompleks gitu? Nah gimana caranya itu sebenarnya gimana ya teman-teman, itu memang setiap orang kan punya jalan berpikirnya beda-beda ya. Nah kalau kemarin itu memang karena kebetulan ada punya hasil ide
terkait pengelolaan sampah makanan. Terus waktu itu sempat ikut PKM riset sosial humaniora juga yang terkait literasi ekologi. Terus aku mikir kenapa nggak kita bikin yang lebih mudahnya lagi. Kemarin kan karena aku lihat dari sana permasalahannya itu ya udah kita udah bikin kompos terus mau dikemanain. Sedangkan kan biasanya ibu rumah tangga itu kan juga butuh profit gitu. Nggak semuanya menanam kan, nggak semuanya punya taman kecil atau teras di rumahnya untuk menggunakan komposnya kembali. Nah, sedangkan di daerah itu atau petani-petani pun masih kurang nih kebutuhan pupuk kompos yang kiranya memang benar-benar organik dari hasil rumah tangga. Nah, kenapa enggak untuk kita kolaborasikan aja antara hasil dari ibu rumah tangga menghasilkan sebuah kompos, terus juga kita kolaborasikan dengan pembuatan aplikasi yang kiranya nanti bisa mempermudah bahwa nanti harapannya nggak hanya semalam aja ya bisa bahwa nanti se-Indonesia tuh bisa menggunakan aplikasi ini dan menerapkan orang-orang sampah makanan ini. Terus dari pemerintahnya juga kita bisa membantu dari DLK-nya juga untuk mencapai nih, oh ini ada kompos dari rumah tangganya dan rumah tangganya bisa kita salurkan tuh pada petani. Jadi intinya untuk membuat SIM kompleks itu ya tadi kemarin juga bahasan ya, kita ngelek ke dalam lingkungan sekitar kita itu kiranya apa sih yang bisa dikolaborasikan atau gagasan doang nih ternyata gak cukup ya, ternyata nih bisa kok kita kolaborasikan dengan program pemberdayaan dan sebagainya. Dan tipsnya ya banyak otak, banyak pemasukan gitu. Jadi jangan dipikirin sendiri. Jadi waktu itu aku yang mikirnya itu diskusi sama teman-teman sama tim aku juga bahwa kiranya bisa gak sih masuk akal gak sih kalau misalnya kolaborasikan biar ada banyak insight yang juga banyak masukan dan juga bisa mengembangkan idenya jadi lebih power di out and out ya. Walaupun sendirian itu gak menutup kemungkinan juga sih misalnya Hafiz bisa bikin satu ide ini secara kompleks sendirian di DPSIMS. Memang berarti memang sangat keren sekali ya guys teman-teman. Pemateri kita kali ini udah ikut Pimnas, udah ikut PKM dan udah punya banyak banget lah pengalamannya pokoknya untuk menghasilkan esai yang kompleks itu bisa dengan berarti berkolaborasi seperti itu ya Kak, agar lebih mudah bagi kitanya juga karena kan banyak otak tadi banyak pemasukan juga. Jadi gitu ya teman-teman dalam membuat esai yang kompleks dan berkualitas. Mungkin itu saja sesi bedah esai kita pada hari ini. Terima kasih banyak pada Kak Deli yang telah memberikan banyak insight dan juga banyak pemahaman baru terkait bagaimana sih cara membuat esai yang baik itu. Sekian dari kita kembali ke main room utama. Terakhir nih Kak, mungkin karena kita juga keterbatasan waktu nih, mungkin dari Kak Deli ada closing statement yang bisa disampaikan ke teman-teman penonton. Oke, closing statement-nya ya. Jadi teman-teman di sini alhamdulillah nih udah ikut RBI, pasti udah punya niat dong, udah punya niat untuk berprestasi. Jadi untuk berprestasi itu kan tidak instan ya teman-teman. Jadi tetap harus dipupuk ataupun dirawat setiap harinya. Kalau aku inget nih salah satu mentor aku juga Kak Zulfikar yang kalau teman-teman update Instagramnya FP dan juga UB nih ada banget mukanya di setiap postingan. Karena kata beliau gini, buah yang muncul hari ini tidak yang ditanam kemarin sore. Jadi untuk teman-teman yang punya tujuan jadi mawapres, amin nanti ya yang penonton semua di sini jadi mawapres. Amin. Terus nanti mau berprestasi atau setidaknya aku keluar FP udah punya prestasi nih kan nanti. Jadi seperti kita menanam aja, pastikan untuk dapat hasil yang baik, gak mungkin dong ditanam kemarin sore, besoknya udah berbuah. Pasti harus melewati fase-fase dari menanam, dirawat, disiram, dipupuk, dan sebagainya hingga nanti menghasilkan yang baik. Begitu juga dengan usaha kita di kegiatan apapun, maupun prestasi, akademik, dan sebagainya. Jadi, kalau teman-teman udah berusaha dan juga udah berdoa, itu jangan hanya salah satu aja yang proporsinya lebih besar, tapi harus seimbang. Maka usaha dan doa itu kita nggak pernah tahu yang mana membuahkan hasil, maka keduanya itu kita perbanyak agar nanti hasilnya bisa seimbang. Mantap. Wah, keren. Tadi tagline-nya buah yang matang hari ini bukan buah yang ditanam kemarin. Wah, itu bagus banget sih Kak untuk dijadikan pegangan dalam menulis ataupun mengimprove skill-skill lain dari teman-teman semua.
Betul. Dan usaha dan doa jangan hanya banyak di salah satu aja, tapi keduanya. Ya. Lagi bulan Ramadan ya teman-teman. Ya, Kak Hamis ya. Iya. Harus semangat nih Harus juga semangat ke depannya. beribadah. Iya. Tuh. Mungkin itu dulu Kak dari kami. Nah, jadi kami juga ada kenang-kenangan nih Kak untuk Kakak yang hari ini bersedia menjadi pemateri dalam acara podcast ilmiahnya RBI Bootcamp. Wah, Nah, aku terima ya. Nih, terima kasih. Oke, maka dari itu berakhir sudah acara kita kali ini. Dan jangan lupa untuk terus ikuti rangkaian selanjutnya dari RBI Bootcamp 2024. Mungkin untuk Adeli bisa ikut saya dalam membacakan ada jargon. jargonnya. Iya, ada jargonnya. Boleh, Kak. gimana tuh? Simple sih Kak, jargonnya. Kalau saya bilang RBI, meraih prestasi bersama RBI gitu. Siap. Siap ya Kak? Siap. 1, 2, 3. RBI, meraih prestasi bersama RBI.